Halo, halo. Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ketemu di akhir pekan ya. Akhir pekan ini cukup menyenangkan karena ya selain udaranya cerah, tapi kita juga lihat terjadi sesuatu yang di pentas politik nasional, terutama di kepolisian ini makin seru gitu. Jadi membuat adrenalin kita jadi terpacu, nggak perlu olahraga, sirkulasi darah udah langsung lancar gitu, Bung Rocky ya. Ya, orang berharap memang ada perbaikan, karena itu orang ya mendua sebetulnya waktu Presiden memanggil seluruh pejabat pers polisi di istana. Orang berharap oke, ini ada konsolidasi baru, tapi kemudian ada permainan intercept yang kemudian menggegerkan, yaitu ditahannya Minahasa. ya Teddy Minahasa yang memang secara formil belum menjabat sebagai Kapolda Jawa Timur karena serah terima belum. Jadi sebetulnya dia ditangkap dalam kedudukan dia sebagai Kapolda Sumatera Barat. Sumatera Barat ya. Tapi yang orang ingin analisis sebetulnya, kenapa tiba-tiba ada peristiwa itu di tengah-tengah istana lagi dipimpin oleh Pak Jokowi, sehingga orang anggap kenapa Teddy nggak ada di situ tuh. Nah, orang mulai periksa Teddy ini siapa ini, yang mana nih, kan begitu yang terbentuk di kepala publik. Dan kita tahu bahwa dua bisnis besar ini, judi online dan narkoba itu memang sumber-sumber tidak resmi dari kepolisian, dan itu bisa kita lihat dari pengakuan mereka sendiri bahwa kekayaannya sekian. Itu yang orang anggap itu kan pengakuan tentang hal yang ada di dalam catatan. Yang nggak dicatat apa tuh? Jadi membayangkan ada judi online dan dananya nggak mengalir ke perwira-perwira polisi itu juga susah. Nah itu pentingnya kan, bahwa masa Teddy Minahasa aja yang pendapatannya sebanyak itu, penghasilannya yang dilaporkan. Kenapa peta yang dibuat oleh siapapun kemarin itu yang menunjukkan si Apin koordinasi dengan si ini, wilayah Jakarta dipegang ini, Jakarta Barat bahkan lain, Sumatera Utara judi online-nya macam-macam. Kan jaringan itu diketahui polisi kan, artinya rakyat juga menuntut apakah pengetahuan polisi juga berbanding langsung dengan pendapatan polisi, kan begitu. Intinya begitu kira-kira, itu yang bikin heboh, dan kehebohan itu memang akan panjang karena antar geng ini yang kita sering lihat, ini ada perang antar geng masih berlangsung. Tapi bagi saya atau bagi publik merasa, ya udah selesaikan aja perang antar geng supaya yang tersisa itu betul-betul yang murni, kira-kira begitu kan. Karena kita susah untuk membedakan lagi yang mana sebetulnya. Ini semua kan proksi. Perang antar geng adalah proksi di antara ketua-ketua geng, tapi sekaligus ketua geng ini proksi dari partai politik. Jadi setor menyetor ini hal yang terjadi di dalam semua keadaan di mana moral publik itu nggak percaya lagi pada polisi. Padahal tetap kita ingin ada polisi yang bisa mengatur ketertiban masyarakat. Kita ingin ada kepolisian, tapi bukan kepolisian yang sekarang tuh dihina di mana-mana. Itu kan juga membahayakan negara ini. Jadi peralatan terakhir negara adalah percaya pada polisi. Tetapi kepercayaan itu dibatalkan oleh kasus per kasus yang ditimbulkan justru dari kalangan kepolisian. Nah, yang paling pusing tentu ada Pak Sigit. Pak Sigit nggak semua info dia punya, karena Pak Sigit kan juga satu blok yang juga bagian dari pemetaan yang nggak lengkap kan. Jadi orang bilang, kok blok Sigit nggak tahu ya bahwa Pak Teddy itu ada kasus di Sumatera Barat. Jadi jebak-menjebak ini, ya kira-kira itu istilahnya, jebak-menjebak. Akhirnya publik mulai benar ini soal jebak-menjebak aja. Jebak-menjebak antar geng gitu ya? Iya. Nah, siapa kebetulan yang ini kena apesnya si Teddy Minahasa ini ya. Beda kan kasusnya dengan Sambo, beda. Kalau beda itu baik kecelakaan gitu ya. Ya, ini hal yang orang lihat ini balas dendam. Orang lihat ini upaya untuk mengalihkan isu-isu yang lebih strategis tuh. Jadi tetap publik melalui media massa itu tahu apa sebetulnya yang terjadi di belakang layar. Bahkan tahu apa yang sebetulnya dimaksudkan oleh Presiden Jokowi mengumpulkan perwira-perwira itu. Kan yang muncul di dalam konferensi pers kan yang kita baca, Presiden Jokowi mengumpulkan perwira-perwira ini untuk memastikan tidak boleh ada kelalaian dalam mengamankan pemilu 2024. Padahal publik merasa ini 2024 masih lama, konsolidasi polisi dulu. Nah, itu sebetulnya juga yang tidak jujur. Presiden bilang dong, ada apa sebetulnya dikumpulkan. Masa
hanya untuk pemilu 2024 yang masih panjang itu dikumpulkan seluruh bintang ada di istana. Itu juga terlalu dangkal penjelasannya. Jadi presiden sebetulnya masih menyembunyikan misinya apa mengumpulkan itu. Pesan pada polisi apa? Masa kan pesannya itu, kalau bilang pesan pada polisi supaya polisi kompak, ya itu memang kerjaan polisi mesti kompak. Orang mau tunggu kasus apa yang menyebabkan presiden memanggil semua perwira itu kan. Kasus belinya apa itu, hal yang di depan mata yang jadi persoalan apa, gitu kira-kira. Oke, nah ini menarik ya, karena Anda tadi menyebutkan bahwa Pak Listio Sigit nggak tahu ada orang yang sebenarnya sedang bermasalah begini, tiba-tiba dicalonkan menjadi Kapolda Jawa Timur. Ini kan promosi lah, walaupun sama-sama levelnya Kapolda, sama-sama bintang 2, tentu grade Jawa Timur dengan Sumatera Barat itu berbeda. Dan ini kelihatan sekali kalau Pak Kapolri sedang mempromosikan ini, tiba-tiba diaborsi oleh operasi ini, karena ini ternyata yang bekerja untuk kasus penyelidikan ini, sebagaimana dijelaskan oleh Pak Listio Sigit dan juga dijelaskan oleh Kapolda Metro Jaya Fadil Imron, ini kejadiannya di Jakarta, jadi ini di bawah Polda Metro Jaya. Kemudian orang ingat-ingat, loh kalau di bawah Polda Metro Jaya ini kan Fadil ini sangat dekat dengan Niko, waktu itu kan sebut-sebut begitu juga Bung Rocky, jadi terasa ke situ kita nyambungnya. Ya itu peta itu yang mungkin disembunyikan dari Pak Sigit. Pak Sigit memang merasa udahlah, banyak betul panah-panah yang ada di dalam peta, pusing gue. Kira-kira begitu. Tapi kemarin kan kita bahas, Pak, ini seolah-olah Pak Sigit itu dijebakkan, lalu dipermalukan sebetulnya. Lalu orang protes ke saya, itu kok analisisnya begitu. Loh, sebelum faktanya ada, kita bisa bikin analisis kan. Dan itu memang yang sangat mungkin dipahami orang, bahwa dianggap bahwa Teddy itu ditangkap karena laporan masyarakat, ya itu kan proses teknisnya begitu. Tapi orang tanya siapa yang nangkap itu, kapan peristiwa itu dilakukan. Jadi Pak Kapolda DKI Pak Fadil justru dapat nama yang moncreng lagi kan, karena menangkap seseorang dan menganggap bahwa udah itu hal yang secara teknis aja itu ditangkap. Tetapi di belakang yang teknis tentu orang tahu ada hal-hal lain, kira-kira begitu kan. Tapi Pak Sigit juga mesti kita dorong untuk ya udah, walaupun beliau kadang-kala informasinya tidak lengkap, karena tetap informasi ini kan dikendalikan oleh kelompok yang saling blok-memblokkan. Jadi tetap Pak Sigit lurus-lurus saja kan, ya tangkap aja, berhentiin aja lagi kan. Jadi justru ada blessing in disguise, karena Pak Sigit itu nggak tahu peta yang sebenarnya, maka dia nggak perlu ambil risiko untuk memilih-milih kan, hajar aja semua kan dia bisa bilang, gue nggak tahu tuh, gue hajar aja semua tuh. Itu pentingnya. Jadi hal yang menguntungkan Pak Sigit, dia tidak terlalu tahu peta, sehingga apa yang dia lakukan itu nggak perlu banyak pertimbangan, kira-kira begitu. Selalu ada blessing ya dalam situasi begini. Oke, sama dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi kan nggak tahu peta politik juga tuh. Ya, lalu dia hajar semua hal. Tetapi ini masalah politik lain, ditunggu di tikungan Pak Jokowi. Dan sekarang gripnya Pak Jokowi mulai melemah, termasuk mungkin grip pada Pemda DKI Jakarta. Ya, karena di netizen persepsinya juga seperti itu. Mereka kemudian bertanya-tanya, ini ngapain polisi dikumpulin, dilucuti, nggak boleh pakai topi dinas, nggak boleh pakai tokot malu, dan macam-macam. Dan foto-fotonya kita lihat di media sosial ini rame, Bung Rocky. Nah, ini seperti ini dikomentari macam-macam oleh netizen. Dan saya kira ini bukan sekedar kenyinyiran, itu common sense kita tuh, logic thinking lah mereka berpikir semacam itu. Kenapa? Masa ada tiba-tiba dilucuti seperti itu dan cuma dikumpulin, dibilang supaya suruh kompak gitu, dan kemudian diapresiasi. Ya itu ada bahkan yang anggap ini kok baris berbaris seperti pramuka gitu. Tapi memang mungkin kedaruratan ada, tapi orang merasa apa kedaruratan hari ini? Ada kedaruratan ekonomi. Apakah kedaruratan teroristik? Ya agak jauh kira-kira. Karena buat jadi teroris sekarang itu duitnya mesti banyak tuh, dan nggak ada lagi sumber duit teroris misalnya tuh. Karena secara internasional terorisme dikaitkan dengan Islamofobi, dan Islamofobi sejak Biden mengucapkan de-Islamofobisasi soal Afghanistan, Taliban juga berhenti segala macam. Jadi poin kita selalu mau lihat apa yang menjadi ketegangan. Ketegangan ekonomi pasti berimpact pada ketegangan rasial, itu udah jadi standar. Tetapi juga netizen jeli, dia mulai lihat foto-foto itu apa. Lalu ada foto seorang perwira potret sedang pakai handphone
diam-diam kan ada tuh foto itu beredar tuh di dalam ruangan, sudah dalam ruangan dia masih pakai handphone itu. Ya, nanti ada penjelasan mungkin ini darurat apa segala macam itu handphone panitia. Tetapi mata netizen itu nggak bisa lagi ditutupi hanya dengan sekedar keterangan presiden bahwa saya mengumpulkan untuk membrief. Ya membrief secara telegram juga bisa tuh. Apa pentingnya tatap muka di situ tuh? Mau diberitahu apa? Tentu sinyal publik ada presiden mau memberitahu bahwa kepolisian tetap ada di dalam genggaman presiden. Kan itu aja sinyalnya tuh. Ya. Tapi kita nggak tahu begitu balik ke daerah itu perkelompokan ini, grouping ini juga berlangsung lagi. Maka saling WA lagi di antara perwira. Ini apa sebetulnya yang kita dikumpulin kemarin? Kira-kira begitu. Ini imajinasi saya begitu. Ya, tapi yang bukan imajinasi adalah banyak berita. Bahkan muncul di media-media online itu tentang adanya 8 Kapolda yang sebutkan tidak lulus tes urin ketika mau masuk ke sana istana, tapi kemudian dibantah karena menurut Setpres silahkan tanya ke Polri, sementara karena mereka tidak menangani soal itu, mereka cuma menangani swab tes PCR-nya. Kalau soal ada tes urin dan sebagainya itu urusannya Polri gitu, dan Polri sendiri membantah ada soal itu. Tetapi tetap aja sekarang walaupun dibantah, orang itu justru lebih percaya. Kalau dibantah orang lebih percaya sebaliknya gitu. Kelihatannya mereka sudah belajar semua pada Pak Jokowi ini. Ya kira-kira itu ketidakpercayaan publik udah maksimal. Memang juga agak absurd, ngapain juga mesti tes urin kan di situ itu apa nanti kalau tiba-tiba terbaca 90% urin batal dong bertemu dengan presiden kan itu juga bisa dipersiapkan di daerah tuh tes urin apa segala macam. Kapolda juga tahu bahwa ada bahaya. Nah, orang yang mungkin tadi malam habis minum obat itu merasa was-was tuh. Jadi semua hal akhirnya dilihat sebagai gimmick aja oleh publik. Merasa wah ini main-main kecil doang tuh. Nanti kemudian dibantah ini hoax. Iya, tapi publik udah keburu merasa bahwa polisi itu selalu dekat dengan narkoba. Kenapa? Ya karena berita-berita dalam 1 bulan ini kan ada polisi ini terlibat, polisi itu terlibat, tertangkap rame-rame, lagi konsumsi ini segala macam. Jadi udah ini kekacauan moral itu sudah dilekatkan pada lembaga kepolisian. Tetapi kita tidak boleh berhenti pada semacam sinisme itu. Kita ingin betul-betul lembaga ini dipulihkan tuh. Kalau ada polisi ya kita rasa aman. Tapi kalau ada polisi yang membuat kita tidak rasa aman, ya buat apa ada polisi kan? Ini menarik karena kalau kita terusin sedikit soal spekulasi, bahkan menarik soal pergengan ini. Kemudian orang melihat-lihat siapa sih, orang bertanya-tanya siapa Teddy Minahasa? Oh ini dia pernah jadi ajudannya Pak Yusuf Kalla gitu. Kalau jadi Yusuf Kalla berarti dia ada kaitannya dengan Anies nih, bagian pengaman dari Anies yang harus dipotong juga. Ya, sampai begitu analisisnya itu. Ya itu yang kita tahu, peta yang pernah dibuat kemarin itu, geng Sambo, ada geng Barreskrim, lalu orang tambahin lagi variabel sekarang. Dulu track recordnya dia di mana tuh? Nanti orang anggap wah itu semacam protektorat Pak Yusuf Kalla yang sebetulnya udah selesai, tetapi impactnya masih ada. Nanti orang juga akan pesan Pak Sigit juga ajudannya Pak Jokowi, berarti 2 ajudan yang saling tidak tahu keadaan, lalu dianggap bahwa kalau begitu Pak Jokowi dengan Pak JK sebetulnya masih berseberangan dan memakai proksi macam-macam. Kan kerumitan itu yang membuat kita merasa ini apa? Ini negara atau kerajaan mafia kan begitu kan? Tapi tetap kita ingin ada satu semacam pressure publik masyarakat sipil supaya reformasi polisi ini dituntun oleh logika masyarakat sipil, jangan dituntun oleh logika politisi atau logika transaksi. Kira-kira itu. Oke, ini makin saya kira makin menarik gitu ya. Semakin mereka saling jebak-menjebak itu semakin bagus, dan tanda indikatornya udah mulai bagus tuh. Kemarin kan bersamaan dengan mengumumkan soal Teddy Minahasa, Pak Listio Sigit juga mengumumkan penangkapan bos judi online terbesar gitu ya. Dan itu dijemput dari Malaysia, dan secara khusus Pak Kapolri juga menjemput ke bandara. Saya kira ini pasti juga bagian dari strategi PR lah, dari kehumasan gitu, bagaimana bahwa mereka juga melakukan serius. Dan kita sih senang aja, bagus. Karena kalau sekarang memang harusnya seperti itu, kalau setiap kali ada kasus ini yang hajar dong yang narkoba, hajar dong judi online, bukannya kemudian biasanya kan teroris kalau yang ditangkap gitu. Ini bagus berarti kalau sekarang ini udah bukan teroris lagi yang dipakai. Ya, ini artinya akhirnya yang terjadi headline menutupi headline, kan ini perang headline aja. Ya tentu kemarin
Kapolda Metro Jaya merasa namanya moncer lah gitu karena lakukan hal yang dramatis gitu kan. Nah, sekarang Pak Sigit juga lakukan hal yang sama. Jadi persaingan antara headline yang di belakangnya persaingan antar geng, gampangnya begitu. Tetap saya melihat itu sebagai saya hanya melakukan analisis, tetapi di ujungnya saya ingin agar supaya silahkan maksimalkan perang antar geng, tapi di ujungnya sisanya itu mesti betul-betul yang murni, bukan yang ampas. Gitu. Kan kita ingin ada krem de la krem dari soal ini. Itu biasa aja tuh. Mungkin konsolidasi kepolisian memerlukan dari awal ya intip-mengintip semacam ini. Tapi kita paham bahwa mereka yang masuk kepolisian pasti pikirannya adalah untuk negeri. Dan itu, jadi kita anggap aja bahwa ini kawat candra di muka, di mana para polisi ini kemudian berupaya betul, ada yang ingin menyembunyikan diri dari sorotan publik, ada yang kemudian pergi pada hal-hal yang mitis, nyari dukun segala macam. Tapi nggak mungkin mata netizen ini berhenti untuk memantau polisi, itu intinya. Nah, netizen ini adalah wakil dari keinginan untuk membersihkan negara. Yang sekarang memang sorotan utama ada pada kepolisian. Tapi jangan anggap DPR kemudian nggak akan kita sorot. Ya, seolah-olah DPR merasa ya sorotin aja kepolisian. Padahal DPR juga yang biang kerok kerusakan anggaran segala macam juga banyak tuh. Ya, nanti satu waktu akan ada peta DPR yang mungkin dibuat juga oleh polisi. Buat kami juga sebetulnya punya peta kelakuan para politisi itu. Ini bagus menarik. Saya kira memang ini mesti terjadi. Secara sosiologis ini memang pintu masuk untuk membersihkan negeri, dan itu pasti akan sampai ke istana lalu geger lagi nanti. Jadi tetap aja masyarakat sipil udah mengerti. Saya ada di Bandung dan bicara dengan banyak masyarakat sipil itu LSM, mahasiswa, dan mereka ingin mengundang kembali akal sehat itu masuk dalam pemerintahan. Kira-kira begitu. Baik, sebelum itu keluar bagannya tuh skema-skema itu, saya secara visual terbayang tuh kalau kemudian polisi dengan DPR itu seperti apa, charge-nya itu, ini charge dari sini kemana-kemana itu secara visual udah terbayang. Tapi ini bukan fitnah, tapi itu kan ada di benak saya aja, sudah mulai muncul itu panahnya kemana. Saya kira juga udah petanya udah ada di beberapa tempat, tinggal diupload aja. Oke, Bung Rocky, yang agak susah itu sekarang ini memang belum ketemu tuh peta 0% ya, karena begitu kita begitu kasih panas Mahkamah Konstitusi nggak nyambung. Ya gitu ya. Oke. Thank you Rocky. Yeah.